Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, syari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syari anna muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan terus kepada Rasulullah dan pada keluarga beliau serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam ibadah kita, dalam amal soleh, dan juga istiqomah menjadi umat Rasulullah, melaksanakan sunnahnya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti saat kita dipanggil dalam husnul khotimah, dan di hari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau dan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kajian kita berkaitan dengan konsep kehidupan ya. Ini saya kira sangat penting kita untuk pahami tentang konsep kehidupan ini supaya tahu kita mau ngapain dalam kehidupan ini. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini ada tujuannya ya, ada tujuannya. Bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang mengerti untuk apa dia diciptakan, itu hidupnya lebih semangat, tetap semangat ya. Jadi kalau kita tahu kita mau ngapain kita di dalam kehidupan ini, hidupnya selalu semangat, optimis ya, selalu yakin karena dia tahu mau ngapain dalam kehidupan ini, dan dia jalankan tujuan itu atau tugas-tugas dia itu dengan baik, tahu arah dia mau ngapain. Dia diciptakan di muka bumi ini. Tapi bagi orang-orang yang tidak faham, tidak tahu untuk apa dia diciptakan, hidup ini tanpa arah. Begitu hidup ini tanpa arah, dia akan diombang-ambing dalam kehidupan ini ya, akan diombang-ambing dalam kehidupan ini. Karena hidup ini salah satu tujuannya adalah darul bala ya, tempat kita diuji. Dia akan diombang-ambing. Apabila susah, dia stres ya, dia putus asa, dia sedih yang berkepanjangan, kalau diuji sulit, sakit dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan musibah-musibah. Kalau dia dapat nikmat ya sombong, bangga, tapi juga belum tentu bahagia. Paling senangnya sebentar, habis itu stres juga. Banyak orang stres dengan kekayaannya, stres dengan kekuasaannya karena takut hilang. Begitu, dia sedang menikmati, dia takut hilang. Banyak orang berkuasa yang stres, apalagi setelah mereka menjabat, terjadilah power syndrome istilahnya ya, akhirnya stroke ya. Tidak sedikit yang demikian ya, karena nggak tahu lagi udah mau ngapain, nggak tahu dia tujuan hidupnya, dia mau ngapain. Jadi sebatas untuk mencari yang begitulah. Jadi kalau dapat sombong, bangga, lupa diri ya. Kalau nggak dapat, sedih yang berkepanjangan, takut dan lain sebagainya. Nah, banyak orang begitu. Dan tidak sedikit kita lihat banyak orang yang dalam bergelimang kekayaannya itu bahkan ada yang bunuh diri karena nggak tahu mau ngapain lagi. Dia dapat semua ini, mau ngapain lagi habis itu? Udah dapat, mau ngapain lagi? Akhirnya ya hidup dia begitu-gitu aja. Makan, tidur, poya-poya, tidur lagi, makan lagi, joget-joget atau apa. Udah, kesenangan dunia itu kan cuma sedikit. Udah kita dapat, udah. Kita dulu pengen makan enak, selesai makan enak kan, oh cuman segini doang. Pengen kita, ada hotel yang bagus gitu kan. Begitu kita tidur semalam 2 malam, oh cuman segini doang. Nah begitu juga orang punya kekuasaan, oh cuman segini doang. Terus what next? Nah kalau orang tidak mengerti untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini, itu hidupnya akan terombang-ambing dengan ujian-ujian itu. Ketika diuji senang dia bangga, sombong, dia takut juga, bahkan stres, takut kehilangan, stres kalau dia berkurang, kalau diuji kesulitan, kesusahan, dia putus asa, dia bersedih ya, dan sebagainya. Nah oleh karena itu kita mesti tahu konsep kehidupan, untuk apa kita diciptakan ini. Kalau kita tuh semangat, bahkan besok kita mau mati pun gak ada urusan.
Maka kata Nabi, besok kiamat di tanganmu ada biji kurma, tanam. Tetap semangat. Jadi begitu, walaupun besok kiamat, walaupun kita tahu besok kita mati, tetap sekarang kita berbuat. Gak ada ketakutan. Makanya orang yang mengerti kehidupan itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam kehidupannya, walahum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu selalu optimis. Busyra itu optimis, gembira, semangat. Itulah bagi orang-orang yang mengerti tentang mau ngapain dia dalam kehidupan ini, untuk apa dia diciptakan Allah di muka bumi ini. Nah, kita mesti ngerti konsep ini, dan ini harus kita ajarkan sama anak kita. Bukan hanya kita harus memahaminya, ajari sama anak kita. Nah, kita diciptakan di muka ini bukan sekedar untuk poya-poya, untuk makan, tidur, cari pasangan, punya anak, menjalankan hobi dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu, bukan itu. Untuk itu kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada tujuannya, ada tugasnya kita di muka bumi. Kita punya tugas. Dan kita lihat, Pak, banyak yang kalau kita lihat di YouTube itu banyak orang-orang yang akhirnya kembali ke dalam Islam. Ya, masuk Islam itu ketika mereka mencari makna kehidupan. Mau ngapain mereka? Mereka cari makna kehidupan itu. Untuk apa mereka di muka bumi? Nah, cuma sekedar begini saja. Akhirnya mereka mencari. Begitu mereka mencari, mereka ketemu. Kalau nggak sebelum itu mereka stres, mikirin. Terus nanti habis mati ngapain kita? Nah, orang begitu. Nanti kita habis itu mati. Setelah mati ngapain? Akhirnya stres menghadapi kematian. Habis mati mau ngapain? Apakah cuma selesai? Habis mati selesai? Begitu. Tapi begitu dia mengerti, ternyata mati pun, setelah mati itu masih ada kehidupan lagi. Kalau kita mengerti, mati itu masih ada kehidupan lagi. Justru the real life itu adalah setelah kita mati itu. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi begitu. Jadi karena itu konsep ini mesti kita paham. Kalau kita paham konsep ini, insya Allah di hidup ini kita tidak akan diombang-ambing dengan segala macam gemak. Apalagi cuman virus ini, aduh cetek virus ini. Kita baru kena dengar virus itu takut nih, ya Allah, lebih takut kita virus daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kita virus daripada neraka jahanam. Lebih takut kita virus daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apa sih virus ini? Ini ujian saja. Gitu loh. Ya kena kok isoman, kok sabar. Dengan sabar tuh dosa kok diampuni. Dengan sabar tuh derajat kok ditinggikan. Dengan sabar tuh kau mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tuh tanpa hisab. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka dapat rahmat dari si Allah Subhanahu wa taala. Dapat salawat, keberkahan, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka akan senantiasa dapat petunjuk. Banyak ayat-ayat yang seperti ini. Ya. Jadi nggak ada masalah bagi orang beriman. Dapat enak, dia bersyukur. Dia gunakan kenikmatan itu sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan sombong. Dapat tak enak, ya dia bersabar. Bagus dua-duanya, mana aja bagus. Nah, jadi kita ini konsepnya mesti mengerti, sehingga virus-virus begini nih ada bikin kita takut. Yang takut kita tuh maksiat kepada Allah. Yang takut kalau kita masuk neraka. Yang takut kalau kita Allah murka, ini kita takut. Itu kita takut. Tapi ada pun ujian-ujian, ini mau ujian, darul bala. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti diuji. Bahkan sebelum lahir aja kita udah diuji kok. Ini dalam konsep ujian yang kita bahas pada dulu. Sebelum lahir itu udah dapat ujian. Dalam perut ibu kita udah diuji kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Surah Ad-Dahr ayat 2. Kami ciptakan manusia min nutfatin. Dari nutfah. Nutfah bapaknya. Amsajin yang bercampur dengan sel telur ibunya. Nabtalih, kami uji dia. Jadi dalam perut kita sudah diuji kita. Dalam perut ibu kita sudah diuji. Orang yang lahir dari perut ibu itu udah lewat ujian itu. Kalau nggak lewat ujian, ya mati dalam kandungan dia. Atau gugur sebelum dia sebelum cukup umurnya. Lahir diuji, anak-anak diuji, remaja diuji, dewasa diuji, tua diuji,
Saat sakratul maut diuji, ya darul bala, tempat ujian. Dikubur diuji lagi. Kubur itu tempat pertanyaan, ada pertanyaan, ada ujian di sana. Sampai di hari kiamat dihisab, ujian lagi. Sampai ujian terakhir ketika kita melewati jembatan Sirat. Itu ujian terakhir tuh Pak, final examination. Itu ujian terakhir tuh, lewat jembatan Sirat. Lulus, masuk surga, itulah lulus ujian. Baru di situ kita menikmati darul jaza, masuk kita menikmati. Habis selesai ujian, tinggal menikmati saja kita. Tapi kalau masuk dalam neraka gak lulus ujian, itulah ujian selama-lamanya. Maka neraka itu dibilang fitnah. Dzuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, kuntum biha tasta'jilun. Rasakan siksa neraka jahanam dulu, kalian minta ini, kata. Ini neraka itu juga disebut dengan fitnah. Orang masuk neraka itu orang yang tidak lulus ujian di dunia, kena ujian selama di neraka. Nauzubillah. Jadi balik pada kaji kita. Jadi kita mesti mengerti konsep kehidupan. Kalau kita ngerti, insya Allah nggak ada masalah. Semangat kita, optimis. Apapun yang kita rasakan, tetap semangat. Susah-susah tetap semangat, tetap gembira. Nggak pernah ada kesedihan. Ibu-ibu biar suaminya kawin lagi, tetap semangat, berjuang. Baru suami kawin lagi, macam selesai dunia ini. Ya Allah, cetek banget, baru diuji gitu doang. Kalian dunia tempat ujian, tak semangat. Terus kenapa kalau suami kawin lagi? Emang suami kawin dunia kiamat, akhirnya stres, akhirnya ibadah menjadi kacau. Bahkan ada orang yang sampai keluar dari agama gara-gara suaminya kawin lagi, jilbab dibuka. Kalau aku udah rajin ibadah, Tuhan ternyata gak sayang sama aku, begini juga harus begini, yaudah aku keluar aja dari Islam. Emang gua pikirin, kata Allah, lu keluar faman sa'a falyu'min. Toh iman tuh untungnya buat kau, bukan buat aku, kata Allah. Faman sa'a falyu'min. Kalau kau beriman, untungnya untuk kau, silakan, kata Allah. Wa man sa'a falyakfur. Mau kafir, kata Allah, silakan. Ruginya buat kamu. Man amila sholihan falinafsi. Kalau kau beramal soleh, untungnya buat kamu. Wa man asa'a fa'alaiha. Kalau kau bikin dosa, dosanya pun kerugiannya buat kamu. Ya Allah, enggak ada masalah. Kita berbuat baik, untungnya buat kita. Tidak orang gitu. Oh, akhirnya keluar, terus keluar, Allah rugi banget. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian semua kafir, gak ada, Allah gak butuh sama kalian. Gak butuh. Seluruh makhluk kafir, Allah tetap jadi Allah, tidak berkurang kemuliaannya, tidak bertambah juga kemuliaannya dengan kita beribadah dan beriman. Tapi yang rugi adalah kita ketika kita tidak beriman. Kalau kita beriman dan ibadah, yang untung juga kita, banyak untungnya. Ya kan, dalam Islam ini tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dibalik pada kita, mari harus mengerti, kita uji untuk apa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, ini kalau kita tiga konsepnya, ini tiga konsep kehidupan yang kita mesti tanamkan dalam diri kita, hayati, habis itu turunkan sama anak kita. Jangan kita kasih anak ini disorientasi, nggak tahu dia arah kehidupannya. Jadi banyak anak nggak ngerti juga. Taunya pikir hidup dia sekolah, dia ini, dia cari ini, dia apa. Kasih tahu dia mau ngapain dia nih. Untuk apa kau menghafal Quran? Untuk apa kau mengerti agama? Untuk apa kami sekolahkan? Untuk apa kau harus belajar? Sedikit dia level, untuk apa kau harus cari makan? Kasih tahu dia, biar dia tidak terjadi salah arah dalam kehidupannya, biar dia tahu dia mau ngapain dia diciptakan di muka bumi ini. Untuk apa dia diciptakan? Banyak orang nggak ngerti, anak udah tahap-tahap anak tuh suruh sekolah tinggi apa semuanya. Banyak orang begitu tinggi, terus dia dapat tinggi, terus dapat apa? Dia nggak tahu dia. Dia pikir bahwa hidup hanya sekedar sekolah tinggi, habis itu dapat jabatan tinggi, terus what next? Apa? Selesai. Stres dia juga. Tapi kalau dari ajar kita kasih tahu, begitu dia sekolah, dia tahu dia untuk apa dia belajar itu, untuk apa dia jadi sarjana, untuk apa dia dapat ilmu, untuk apa dia dapat jabatan ketika dia menjabat. Bahkan juga dia tidak menjabat, untuk apa? Dia mengerti
Itu yang membuat orang itu akan menjadi semaksimal. Jadi kalau orang sudah mengerti konsep kehidupan dan dia jalani konsep itu dengan baik, satu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dua, tiga, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lihat dalam surat nanti, surat 10 ayat 61, 62, 63. Nanti kita bahas lebih dalam nanti pada manfaatnya. Oke, balik kita pada kaji kita awal. Jadi oleh karena itu, untuk apa kita diciptakan di muka bumi? Apa tujuan? Jadi tiga apa ya? Ini tiga konsep kehidupan harus kita pahami. Satu, ini dasar sekali Pak, ini dasar sekali yang harus kita pahami. Ya, satu, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Satu, tujuannya, tugasnya untuk ibadah. Satu, ini konsep pertama. Jadi tujuan utama kita diciptakan dalam di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita diciptakan Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Nah, penting kita jelaskan ibadah itu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dua-duanya kita kerjakan untuk ibadah, kata Allah. Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Tidak kuciptakan manusia dan jin, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, konsep pertama. Jadi apapun kita, dimanapun kita, siapapun kita, tujuan kita di muka bumi ini, tugas utamanya ibadah. Baik sempit nanti ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh yang luas. Kedua, tujuan kita di muka bumi ini Allah ciptakan apalah? Untuk menjadi khalifah, pemimpin. Untuk menjadi khalifah kita. Tugas utama kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kita lebih khusus. Kalau tadi ibadah, jin dapat juga tugas utama sama-sama ibadah. Tapi khusus untuk manusia lebih lagi tugasnya di bumi ini, yaitu apa? Untuk memimpin, untuk menjadi khalifah. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau dalam ayat surat 2 ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku ciptakan manusia di bumi ini untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi kita sebagai khalifah di bumi. Jadi tujuan kita yang kedua adalah tugas kita diciptakan Allah mengemban tugas khalifah kita di muka bumi, memimpin. Nanti kita bahas tugas khalifah itu ada berapa, minimal ada 3 nanti. Kalau tadi ibadah nanti ada 2. Tugas khalifah itu ada tugas ke dalam, ada tugas keluar. Jadi begitu. Itu yang kedua, konsep yang kedua. Jadi kalau kita tahu, nah kita diciptakan ini punya tugas di tanah, kita jadi khalifah, kita memimpin di sini. Ini namanya tugas apa? Tugas kekhalifahan, tugas kepemimpinan kita di bumi. Setelah ibadah, kalau ibadah itu tugasnya tugas vertikal. Jadi gitu. Ibadah itu tugas vertikal kita kepada Allah. Sedangkan itu tugas horizontal. Jadi tugas itu ada 2. Ada tugas apa? Tugas vertikal ke langit. Ada yang kedua adalah tugas horizontal sebagai pemimpin kita di sini. Nah, jadi kita di muka bumi tidak asal-asal ciptakan, ada tugasnya, ada tujuannya. Tapi konsep yang ketiga, nah tapi di dalam menjalankan 2 tugas ini Allah kasih segala macam pernak-pernik dunia ini sebagai ujian. Nah, dikasih kita di mainan. Jadi anak-anak, nah anak kecil, kau tugas utama, kau ini kata anak kecil. Nah, tapi dikasih dia mainan. Dunia ini dikasih mainan sama Allah, jadi ujian. Apakah dengan mainan ini kau lupa tugas utamamu? Apakah dengan ujian ini kau lupa tugas utamamu? Dan kebanyakan faktanya adalah banyak orang yang gara-gara ujian lupa
lupa tugas utamanya gara-gara ujian. Sibuk cari uang, lupa ibadah. Sibuk cari uang, lupa menjalankan fungsi kekhalifahannya. Sibuk cari uang. Sibuk apa lagi? Sibuk main-main, sibuk menjalankan hobi, lupa tugas utama. Ini banyak sekali. Ini mainan, dunia ini mainan, Pak. Anak itu mainan, istri itu mainan, kira-kira begitu. Itu ujian semuanya itu. Bahasa tanda petik kita ya mainan, dikasih kita anak. Ini gara-gara anak, banyak orang lupa gara-gara anak, gara-gara cucu. Kenapa nggak ngaji lagi? Ngurus cucu. Sekali-sekali boleh ngurus cucu. Kita udah tua, suruh mama bapaknya yang ngurus. Udah capek kita dulu ngurus mama bapaknya, masa sekarang kita urus lagi cucu kita? Ya sekali-sekali kita ini. Oh ya udah, mana mama bapaknya? Mama bapaknya kerja. Astagfirullahaladzim. Udahlah dulu kita besarkan mama bapaknya, sekarang udah mama bapaknya besar, kita pula ngurus anaknya. Kapan lagi kita? Ya itu nggak apa-apa, boleh, itu sebagian juga menambah. Tapi tugas dia ada faknya gitu loh. Itu tugas mamanya. Kita kasih tahu bapak mamanya, kalian anak kalian ini, kalian didik dengan baik. Aku harus mendidik kalian. Sekarang kalian, tugas kalian pula sekarang. Ya kita menambah saja, membantu saja, bukan kita boleh jadi utamanya. Karena tanggung jawab itu nanti ada pada orang tuanya, nggak bisa dia lalaikan, nggak bisa pindah tangan kepada kakek neneknya hanya gara-gara mereka sibuk cari uang. Karena masing-masing ada tugasnya. Tugas utama itu ya bapak emak kita, mendidik kita dulu, itu tugas utama. Kakek itu, nenek itu tambahan saja. Jangan nggak bisa tugas itu dioper-oper, nggak bisa. Tugas suami nggak bisa dioper kepada istri, tugas istri tidak bisa dioper kepada suami. Tugas suami cari makan, tugas istri ngurus di rumah, nggak bisa oper-operan. Gantian kita ya, kau cari makan, terus istri kita, suami di rumah cuci piring, ngurus popok anak. Ya sekali-sekali oke. Tapi itu tidak. Tugas utama laki-laki itu di luar. Laki-laki itu rijal, rojul, kaki, dari kata-kata kaki, rijlun, jalan dia keluar ini. Perempuan itu di rumah. Itu tugasnya masing-masing, ada tugas kekhalifahan sebagai laki-laki, kita mencari makan di luar. Tugas kekhalifahan sebagai perempuan, kita melahirkan anak, menyusui anak, menjaga rumah. Itu masing-masing tugasnya, nggak bisa tukar-tukaran. Istri cari makan, suami cuci piring, nyapu-nyapu di rumah. Ya sekali-sekali bantu istri oke, tapi itu tugas tambahanmu, bukan tugas utamamu. Walaupun bisa-bisa saja, tapi apa, orang kalau udah terjadi salah tugas tidak akan maksimal. Bisa nggak kita jalan pakai kaki, Pak? Bu, bisa nggak jalan pakai kaki? Bisa jawabannya. Tapi mana lebih cepat, jalan pakai kaki dengan jalan pakai tangan? Mana lebih cepat? Ya jalan pakai kaki, karena kaki ini fungsinya buat jalan, bukan tangan. Walaupun kita bisa berjalan dengan, banyak orang yang nggak punya kaki itu bisa jalan dengan tangan dia. Ya kalau nggak punya kaki, oke lah. Masa punya kaki jalan pakai tangan? Bisa nggak makan pakai kaki, Bu? Bu, bisa nggak makan pakai kaki, Pak? Bisa, coba latih, bisa kok. Tapi mana lebih bagus, makan pakai tangan atau makan pakai kaki? Kalau nggak ada tangan boleh, bisa lah belajar. Kalau ada tangan, makan pakai tangan. Lalu tangan kok untuk apa? Jadi orang bisa berjalan dengan tangan, bisa makan pakai kaki, tapi bukan tugasnya, bukan fungsinya. Masa pula suami netein anak? Tidak mungkin. Bukan itu fungsinya. Ngasih susu bisa, tapi tugas netein siapa? Hoi, ngaji nih. Ya kira-kira begitu. Jadi jalankan tugas, karena memang untuk itu kita masing-masing punya tugasnya spesifik. Kalau tugas ibadah ini hampir semuanya sama. Kalau tugas vertikal hampir semuanya sama kepada Allah. Tapi kalau tugas horizontal itu beda semua kita. Beda-beda. Walaupun intinya sama, tapi beda-beda tugas itu. Laki-laki sendiri, anak beda, bapak beda, pemimpin beda tugasnya, rakyat beda lagi tugas-tugasnya.
Dia kok ada orang bilang, kok bisa kok Ustadz? Bisa, tapi itu bukan fungsinya. Ya saya bilang tadi, yang paling ekstrem saya bilang tadi, bisa nggak jalan pakai tangan? Jawabannya bisa. Bisa nggak makan pakai kaki? Jawabannya bisa. Tapi bukan fungsinya. Tetap lebih bagus kita jalan pakai kaki, bisa lebih cepat, bisa kemana-mana. Balik kita kepada kajian kita. Jadi yang ketiga, dunia ini tempat ujian. Apakah dengan ujian ini di sini tantangannya? Makin berat ujiannya, makin tinggi nilainya. Apakah dengan ujian ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik? Apakah dengan ujian ini tetap kita menjalankan fungsi kekhalifahan kita dengan baik? Siapa yang diuji tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, lulus ujian, masuk ke dalam surga nanti di akhirat, balasan. Tapi kalau nggak lulus ujian, hanya gara-gara ujian lupa ibadah, gara-gara ujian lupa fungsi kekhalifahan, banyak orang begitu. Allah kasih dia harta, ya, untuk ibadah Pak, harta itu. Dan untuk fungsi kekhalifahan kita apa? Untuk sedekah, untuk bantu orang, untuk membangun bumi ini menjadi lebih baik, memakmurkan bumi. Dikasih harta, dikasih ilmu juga begitu. Bukan harta itu buat poya-poya, bukan harta itu kita habiskan untuk kesenangan, tidak, tapi ada pertanggungjawaban. Harta itu Allah, itu ujian. Apakah dengan harta itu kau bisa ibadah? Apakah dengan harta itu kau bisa menjalankan fungsi kekhalifahanmu di muka bumi ini? Begitu juga kita dapat kekuasaan. Ada orang sih, itu apa kita nyari kekuasaan? Ya sama aja, kita dapat kekuasaan untuk menjalankan fungsi apa? Fungsi ibadah kita kepada Allah. Dengan kekuasaan juga kita menjalankan fungsi kekhalifahan kita. Maka begitu dapat jabatan, nggak akan zalim kita, nggak akan kita tidak amanah, nggak akan kita selewengkan. Dengan jabatan itu kita jalankan fungsi kita dengan baik, maka lulus deh. Tapi sayang, banyak orang yang begitu menjabat lupa dia akan tugas-tugasnya, walaupun dia bersumpah sebelum menjabat, setelah menjabat, sedang menjabat, lupa itu tugas-tugas. Kenapa? Itu ujiannya. Nah, balik pada kita. Jadi yang ketiga adalah dunia ini tempat ujian, baik ujian senang maupun ujian susah. Begitu Allah mengatakan. Lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 8. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala hal di muka bumi ini, baik nikmatnya, baik senangnya, adalah zinatan laha, sebagai perhiasan, misalnya sebagai permainan. Linabluwahum ayyuhum, ya, zinatan laha. Ya, untuk apa? Untuk kita diuji. Ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang lulus ujian? Siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang terbaik dalam menjalankan amanah ibadah maupun amanah fungsi khalifah dengan baik, dengan ujian-ujian itu. Kalau bisa lulus, kalau enggak maka tidak akan lulus, fail, gagal. Begitu juga dalam surat 67. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan kehidupan dan kematian dan kehidupan ini itu adalah untuk menguji kita, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang lulus ujian. Jadi ini semua ujian, anak, istri, harta, kesibukan, semua ujian. Apakah dengan itu kita bisa tetap menjalankan tugas dengan baik, atau sebaliknya kita lalai, sibuk ngurus apa tadi? Sibuk ngurus dunia, sibuk dengan ujian dunia, lupa. Untuk apa kalau ngapal Quran anak-anak ini? Supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Kita hafal Quran. Kan di Quran itu semua ada tugas-tugas kita yang dijelaskan Allah Subhanahu. Untuk apa kita belajar agama? Supaya tahu kita tugas-tugas kita. Untuk apa kita mencari ilmu? Supaya kita lebih baik menjalankan tugas-tugas kita. Jadi ilmu itu fungsinya dua. Satu, supaya mengerti akan tugas-tugas kita. Yang kedua, dengan ilmu itu kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Apakah tugas ibadah maupun tugas kekhalifahan. Itulah gunanya ilmu, maka cari. Jadi apa guna ilmu? Apa guna ilmu? Satu, supaya tahu apa tugas kita. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, mana tahu kita tugas kita. Apalagi tugas yang berkaitan dengan kevertikalan kita. Nggak tahu juga kita tugas sebagai kepemimpin kita, karena nggak tahu ngerti agama. Yang kedua, dengan ilmu itu kita bisa menjalankan tugas dengan baik.
Dengan ilmu kita bisa cari uang, dengan dapat uang kita bisa banyak bagi-bagi, kan tugas dengan baik. Dengan dapat uang kita bisa sedekah, ibadah kan. Dengan dapat uang kita bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid. Jadi kita ajarkan. Nah, kau cari ilmu untuk apa? Kalian hafal Quran untuk apa? Kalian hafal hadis untuk apa? Satu, supaya tahu apa tugas kita. Dengan ilmu itu tahu kita apa tugas. Yang kedua, dengan ilmu itu kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Maka itulah gunanya kita cari ilmu. Bukan untuk sekedar cari dunia saja ilmu, tidak. Ilmu apa saja? Apakah ilmu dunia? Maka dalam Islam tidak ada istilah ilmu dunia, tidak ada istilah. Dua-dua tetap fungsinya sama. Kita cari ilmu dunia, dengan itu kita bisa banyak memberikan fungsi khalifah dengan baik. Kalau kita nggak tahu ilmu dunia, bagaimana kita bisa bangun masjid ini? Bangun masjid ini pakai ilmu apa? Pakai ilmu Quran atau pakai ilmu hadis kah? Secara langsung kan tidak. Ilmu arsitek sama ilmu apa? Ilmu sipil. Kalau ilmu dalam ilmu dunia, ibadah juga jadinya. Bangun pesawat pakai apa? Apakah pakai Al-Fatihah? Jadi pesawat itu kan tidak. Tapi dengan semangat Al-Fatihah kita cari ilmu dunia, kita bangun pesawat, kita bikin pesawat, dengan pesawat mudah haji. Makanya begitu, memudahkan tugas-tugas kita yang lain. Jadi dengan ilmu kita tahu apa tugas kita, dengan ilmu kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Apakah tugas keibadahan kita kepada Allah maupun tugas kekhalifahan kita. Jadi 3 Pak konsep dalam kehidupan kita. Satu, untuk apa tadi? Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah. Itu tugas vertikal. Yang kedua, untuk khalifah, kepemimpinan ya, di muka bumi ini. Itu tugas vertikal. Tapi ada tantangan, ada ujian. Itulah yang ada di muka, tantangan semuanya, ujian semua. Apakah dengan ujian itu kita bisa jaga dengan baik atau tidak? Makin besar tantangannya, makin besarnya makin besar nilainya. Jadi jangan, oh Ustaz kok berat banget, oh nilai kau lebih besar. Kok dia agak ringan, ya lebih kecil, dia ini pahalanya lebih sedikit. Ya nggak ada masalah, Allah juga nggak tahu. Jadi makin besar tantangannya, makin besar nilainya. Orang kaya nyumbang 1 juta, dengan orang miskin nyumbang 1000 perak, bisa lebih mana tinggi nilainya? Yang 1000 perak. Bisa begitu. Kenapa? Yang 1000 perak itu udah berat kali, dia sama sekali nggak punya kelebihan, masih bisa dia nyumbang 1000 perak. Padahal dia hidupnya pas-pasan. Kalau orang kaya nyumbang 1 juta, uangnya miliaran, bahkan ada yang triliunan, kecil kali itu. Nah, gini, seujung kuku aja. Jadi yang 1000 itu bisa. Kenapa? 1000 itu dengan penuh tantangan berat. Yang 1 juta walaupun saya jumlah lebih besar, tapi lebih ringan tantangan ujian. Orang sakit-sakit sikit masih mau ke masjid. Dengan orang sehat ke masjid nilainya beda. Yang sakit-sakit sedikit dia berjuang, dia kurang, mungkin dia maaf ya, ada kekurangan dia Allah berikan, tapi tetap dia ke masjid, jalannya terseok-seok ke masjid dia. Oh, itu berat nilainya tinggi. Kalau kita orang sehat ya kita berpahala juga, harus sehat, tapi mereka, karena tantangan mereka lebih berat. Orang di Indonesia pakai jilbab wanita-wanitanya berpahala, iya, tapi apa? Dibandingkan perempuan yang daerah minoritas sana, mereka pakai jilbab lebih tinggi nilai mereka. Orang ujian mereka lebih berat. Tantangan mereka menjalankan agama itu lebih berat. Begitulah Allah, adilnya Allah. Jadi makin berat ujiannya, tetap bisa menjalankan tugas dengan baik, nilainya makin tinggi. Ini 3 Pak. Kalau kita paham 3 konsep ini, insya Allah nggak akan terombang-ambing kita dalam kehidupan ini. Tahu kita harus mau ngapain gitu. Biar udah tua, biar kita tetap kita semangat. Banyak orang kalau udah tua, dia hanya jalankan satu fungsi saja. Fungsi apa? Fungsi ibadah. Padahal biar kita tuh tetap jalankan fungsi kita sebagai khalifah. Kenapa udah tua? Saya banyak orang-orang yang sudah 78 tahun, dia masih aktif berpikir dia untuk kehidupan, kebaikan kemanusiaan. Ada orang udah 65 tahun
Sewa jalan 65 tahun. Kenapa dia tidak jalankan tugas dengan mungkin dia ibadah bagus, konsep daripada tidak ibadah, tapi apa, dia merasa sudah selesai tugasnya, bangun, sholat, makan, ke masjid kadang, itu tidak bagus juga, kan hanya kau jalankan satu tugasmu, kau masih punya tugas satu lagi, fungsi sebagai khalifah biar kita udah tua. Jadi makanya besok kiamat Nabi suruh tanam, itu fungsi apa itu? Fungsi apa itu? Fungsi apa Pak Bu? Itu fungsi kekhalifahan. Biar besok kita masih mati, sekarang tetap kita berbuat kebaikan, tetap kita memberikan manfaat kepada manusia lain, tetap. Apa yang kita bisa? Itu buat kita menjadi, banyak orang-orang pikun-pikun tuh Pak, karena udah selesai mereka, ya kalau konsepnya daripada bagus, daripada nggak ibadah, daripada udah tua tak apa-apa dikerjakannya, ya bagus lah, tapi masih belum cukup gitu loh, masih belum cukup men. Kalau konsep yang lebih baik itu belum cukup ya. Biar udah tua-tua ini, maaf, jangan berhenti untuk berkarya, silahkan berkarya. Apa yang kita bisa untuk bantu kemanusiaan sebagai fungsi kita. Tetap kita ibadah vertikal, tetap kita secara horizontal bantu apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bikin, apa yang bisa karya kita. Mengajar mengaji kek, biar udah tua ngajar ngaji, terus jalan ngajar ngaji, nggak perlu digaji kan. Kalau kita manggil ustadz yang gaji kan bayar, kalau kita udah nggak usah digaji ya, aku punya ilmu, aku ngajar ngaji anak-anak nih di masjid ini, biar 78 tahun ngajar ngaji, apa rupanya udah 78 tahun kasih anak muda aja lah. Jadi ilmu kau buat apa? Tetap kita mengajar mengaji, apa yang kita bisa bikin di rumah kita, apa yang kita bisa bikin keterampilan ibu-ibu, udah apa bikin keterampilan, apa bikin orang bisa bikin keterampilan untuk fungsi kemanusiaan kita, bikin keterampilan apa, ajarin orang apa ilmu yang kita bisa, karena itu juga bisa menjadi amal jariah kita nanti ketika kita meninggal ya. Ya Bapak ya, yang udah ini jangan, apalagi profesor ini biar tua ngajar ya, ngajar tetap terus sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan ilmu itu fungsi kekhalifahan kita, mengajarkan ilmu, memberitahu orang ya. Karena udah tua ya nggak usah cari duit lagi, karena duit udah banyak kan gitu. Ini jangan sampai udah gitu masih hitung-hitung apa namanya, udah duit udah banyak masih juga bayarnya berapa, udahlah infak aja, sedekah. Masa nggak cukup lagi sih, udah rumah udah besar, harta udah banyak, jadi kan amal soleh kita, insya Allah. Ini yang pertama ya. Kalau kita ngerti konsep ini, insya Allah kita akan ya, kita tuh dengan baca hamdalah rabbil alamin. Kita lanjutkan pada episode yang berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.